Halo, halo. Ketemu lagi dengan saya, Kenyang Saham dari Cryptonesian. Hari ini saya mau bahas satu token menarik ya. Ini token lokal, namanya Jagoku Token. Saya memang biasanya juga nggak pernah sih beli token lokal ya. Cuman buat saya ini token ini menarik banget tokenomiknya. Tokenomiknya itu menarik banget. Jadi Jagoku Token ini dia itu mengkombinasikan antara blockchain dengan agriculture, pertanian, agriculture lah, cocok tanam. Nah, yang buat saya menarik ini tuh sebenarnya tokenomiknya. Menurut saya tuh use case-nya tuh ada gitu. Jadi selama saya di Space ini saya ngelihat yang benar-benar ada use case-nya dan surprisingly itu yang menemukannya orang lokal gitu kan ya. Orang Indonesia begitu. Oke, kita langsung lihat aja nih tokenomiknya. Token sel mungkin nggak perlu lah ya. Oh ini, tokenomiknya ini. Kita bisa lihat dia tokenomiknya adalah modelnya adalah ini ada buyback, ada maintenance, reflection, marketing, dia sebelumnya ada private sell lah, burn, ya whatever it is lah, nggak penting lah. Yang penting ini kita ngelihat nih tokenomiknya ada buyback, maintenance, reflection, marketing. Nah ini barang sendiri sudah launching, saya lupa ya berapa, udah berapa lama ya, udah hampir sebulan kali, sebulan lebih. So saya ngeliat tokenomik yang paling buat saya menarik itu adalah kalau marketing biasa ya, reflection biasa ya. Nah ini dua hal ini nih, buyback dan maintenance. Artinya apa sih? Buyback ini dia gunakan sebenarnya untuk istilahnya bercocok tanam. Jadi dia menyewa lahan, dia mengelola bibit, ini semuanya dari biaya buyback ini, tax buyback, termasuk maintenance. Jadi 7% itu digunakan untuk menyewa lahan, selain menyewa lahan juga melakukan bercocok tanam tadi, seperti beli pupuk segala macam. Nah, yang membuat saya menarik itu, jadi 7% ini nggak langsung otomatis balik kepada holder, tapi harus melalui ada value added yaitu dari nilai tambahnya melalui cocok tanam itu. Nah, dari cocok tanam itu, nanti ketika panen, setelah panen itu akan dikembalikan kepada holder. Awalnya ini pakai sistemnya buyback ya. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka buyback, ketika tim Jagoku buyback, banyak paper hand. Jadi banyak yang jual lah, banyak yang ngegunting chart lah. Jadi nggak naik-naik tuh chart. Nah, makanya kemarin setelah diskusi diputuskan nanti akan dibuat model staking. Jadi yang punya token akan nge-stack dan mereka akan dapat berapa persen sesuai dengan mereka punya holding. Nah, itu akan dikembalikan dalam bentuk BUSD atau BNB. Staking yang belum diputuskan lah. Tapi modelnya staking, jadi akan semacam dividen lah begitu. Menarik kan? Jadi 3%, 2%, 3% marketing, 2% reflection biasa lah ya. Nah, 7% ini akan kembali ke holder tapi dalam bentuk dividen. Dividennya itu dari mana? Setelah ditanam, panen, hasilnya akan dikembalikan kepada holder seperti itu. Menarik ya? Nah, ini juga DV udah docs ya. Udah buka ya. Ini Om Iwan Wicaksono, ada Martin, ada Om LK, ada Om Angga. Ini empat-empatnya ini. Menurut saya sih token ini menarik ya, kembali lagi karena tokenomiknya tadi yang tadi dari reflection 7% tuh buyback dan maintenance. Nah, mereka itu diolah ke dunia nyata sebagai use case. Nah, kemudian setelah panen dikembalikan kepada holder dalam bentuk dividen. Tadinya buyback sudah nanti akan berubah, nanti mereka akan di-vamping. Yang buat saya menarik ketika mereka memberikan dividen, jadi ada value-nya di situ. Bayangin nanti ke depannya saya menyarankan kepada Om Wicaksono ya, ketika nanti sudah di revamping, dibuat stackingnya segala macam, sudah lebih baik webnya. Nah, saya sarankan ada agar transparansi gitu. Jadi ada laporannya. Laporan nih, ini nanam di sini hasilnya berapa, ada semacam quote unquote laporannya lah. Nanti kalau udah maju lagi bisa ada audit, tapi itu nanti. Itu story yang pertama. Story yang kedua kalau bisa dibuat tuh sebuah cerita sustainability tentang pertanian yang mereka buat yuk. Jadi itu sangat menarik investor, either di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi ada dua hal yang bisa diimprove nanti ke depannya lah setelah semua ini beres, setelah mereka merubah sistem buyback menjadi staking, nah mereka bisa menaruh story satu
mereka akan menaruh transparansi dalam artian laporan dan termasuk audit. Yang kedua adalah yaitu cerita tentang sustainability dari pertaniannya itu. Jadi dari blockchain ini menghasilkan sesuatu yang sifatnya sustain gitu, menciptakan sesuatu nilai edit value pertanian tadi dan menciptakan kehidupan yang sustain gitu. Nah, ini saya pikir akan sangat menarik ya. Nah, itu aja sih hari ini saya punya review terhadap token Jagoku. Token Jagoku ini sekarang market cap masih sangat murah ya, 30.000. Kembali lagi saya selalu ingatkan kepada teman-teman yang namanya koin cacing itu selalu beresiko tinggi. Dan ini adalah non-financial advice, bukan nasihat keuangan. Karena ini adalah cara pandang saya memilih kenapa token ini saya call, saya pilih. Dan ketika teman-teman mengikuti, silakan lakukan do your own research atau research tambahan sendiri. Yang paling penting adalah selalu Cryptonation ingetin, ketika pesta selesai, jangan bawa pulang koin, bawa pulang duit. Dah, itu aja dari saya. Makasih ya.